Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Mengenai garis putus-putus atau nine dash, keras membantah catatan sejarah Tiongkok dengan mengatakan bahwa Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut sebelum tahun 1940. Vietnam mengatakan pihaknya telah aktif menguasai kepulauan Paracel dan Spratly lain. Bagi Vietnam tidak jelas apakah Tiongkok hanya mengklaim wilayah daratan di dalam 9 garis putus-putus atau seluruh ruang maritim di dalamnya. Vietnam juga sejak abad ke-17 dan memiliki dokumen untuk membuktikannya. Penggugat besar lainnya atas wilayah tersebut adalah Filipina yang menjadikan kedekatan geografisnya dengan Kepulauan Spratly sebagai dasar utama klaimnya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Baik Filipina maupun Tiongkok juga mengklaim Scarborough Shoal, dikenal sebagai Pulau Huangyan di Tiongkok, sekitar 160 km dari Filipina, 100 mil dari Tiongkok. Malaysia dan Brunei juga mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan yang menurut mereka termasuk dalam zona eksklusif ekonomi mereka, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Brunei tidak mengklaim satupun pulau yang disengketakan, namun Malaysia mengklaim sejumlah kecil pulau di Spratly. Masalah utamanya adalah bahwa Tiongkok menyatakan berdasarkan hukum internasional, militer asing tidak boleh melakukan aktivitas pengumpulan intelijen seperti penerbangan pengintaian di zona ekonomi eksklusif. Menurut Amerika, negara-negara penggugat berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS harus memiliki kebebasan navigasi melalui ZEE di laut dan tidak diharuskan memberitahu penggugat mengenai aktivitas militernya. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan klaim yang diajukan oleh Filipina terhadap Tiongkok berdasarkan UNCLOS dan memenangkan Filipina dalam hampir semua hal. Meskipun Tiongkok adalah salah satu pihak yang mendatangi perjanjian pembentukan pengadilan tersebut, Tiongkok menolak untuk menerima otoritas pengadilan tersebut. Mengenai pulau buatan Tiongkok, artificial island, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 dan 2015 Tiongkok melakukan reklamasi lahan besar-besaran, yaitu operasi pembangunan pulau di rangkaian Pulau Spratly di Laut Cina Selatan. Menurut DOD, reklamasi tersebut menciptakan sekitar 5 mil persegi daratan buatan di 7 lokasi sengketa dikuasai Tiongkok. Kemudian Tiongkok membangun infrastruktur militer dan mengerahkan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat canggih serta peralatan militer lainnya ke pos-pos terdepan. Meskipun penggugat lain telah melakukan pekerjaan reklamasi dan konstruksi di lokasi Laut Cina Selatan yang mereka duduki. Skala pekerjaan reklamasi dan militerisasi Tiongkok jauh melebihi skala negara-negara pengklaim lainnya. Laporan di tahun 2022 mengenai militer Tiongkok menyatakan bahwa pos-pos terdepan ini memungkinkan Tiongkok mempertahankan kehadiran militer dan paramiliter yang lebih fleksibel dan gigih di wilayah tersebut, yang meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mendeteksi dan menantang aktivitas pihak penggugat atau pihak ketiga dan memperluas
jangkauannya opsi respon yang tersedia untuk Beijing. Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina serta Vietnam baru-baru ini, bahkan ketika Tiongkok banyak di Laut Cina Selatan dengan melakukan serangkaian manuver dan latihan angkatan laut pada bulan Maret dan April 2018. Aktivitas militernya sementara itu Tiongkok terus membangun pos-pos militer dan industri di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di perairan yang disengketakan. Amerika Serikat telah meningkatkan aktivitas militer dan kehadiran angkatan lautnya di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir, termasuk operasi kebebasan navigasi